Guys, sebenarnya gue selama 1 tahun terakhir ini, gue mencoba untuk berinvestasi di reksadana pasar uang di aplikasi Ajaib. Ya. Ternyata selama 1 tahun ini progresnya cukup baik. Tetapi yang membuat ini berbeda apa? Gue menggunakan metode lamsam. Tapi kira-kira seperti apa sih progresnya? Kan biasanya gue pakai dollar cost averaging tuh. Penasaran cerita gue seperti apa? Simak ya videonya sampai habis. Oke, jadi gimana sih cerita gue lebih detail dan lebih lengkap lagi? Pasti kan kalian yang sebagai sobat investor pemula penasaran nih, seperti apa? Nah, oke, sebelum gue masuk, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, kita langsung aja. Gimana sih perjalanan gue selama 1 tahun terakhir ini? Jadi, gue akan coba cerita sedikit ke sobat investor ya. Gue itu, jadi 1 tahun lalu, gue naruh dana di reksadana pasar uang, ya tepatnya di aplikasi Ajaib juga sih. Sebenarnya aplikasi ngaruh, tapi nggak terlalu ngaruh banget. Mereka tuh sebenarnya kadang-kadang produk reksadananya sama aja gitu. Cuman di berbeda aplikasi gitu. Jadi sebenarnya yang harus kalian perhatiin banget itu selain daripada aplikasinya harus ada OJK atau BPPT, kalian juga perhatikan dari segi reksadananya, itu yang paling penting gitu. Kayak gitu. Nah, ternyata selama 1 tahun terakhir gue taruh di salah satu reksadana juga, pasar uang. Gue menggunakan metode lamsam. Metode lamsam buat sobat investor yang belum tahu, itu adalah metode dalam sekali taruh dalam jumlah yang banyak ya. Dan ketika sekali taruh, gue mau ngeliat nih dalam jangka panjang itu seperti apa gitu kan. Biasanya kan gue menggunakan investasi rutin. Ternyata hasilnya adalah sekarang gue surplus atau profit 3%-an, 3%-an lebih. Nah, pasti kalian akan bertanya, loh, itu cuma 3%-an doang? Iya, karena gue mengambil reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang kisaran sekitar 3-4%, kalau bagus 7%. Tetapi semua itu tergantung daripada kondisi yang ada. Kalau dalam keadaan normal, mungkin return yang bisa dihasilkan bisa lebih. Tetapi dalam keadaan pandemi, return-nya tidak akan sebesar seperti biasanya. Ya. Nah, oke. Nah, di sini, itu kan keuntungannya 3%-an. Kalian bisa lihat sendirilah gitu ya, seperti apa. Nah, jadi gue taruh yang waktu itu 4 juta, nah sekarang udah jadi 4 juta 100-an lebih gitu. Lumayan banget kan? Nah, coba deh kalian bayangin, kalau kalian hanya menaruh uang kalian di bank dan kalian diemin aja, mungkin kalian akan tergerus sama biaya administrasi yang kalian mungkin tidak sadari sendiri, itu bisa ratusan ribu kalau kalian kaliin gitu ya. Tetapi kalau misalkan kalian sebagian taruh di reksadana pasar uang gitu, itu kan bisa hasilnya bisa growing gitu, bisa tumbuh juga gitu. Dan ketika tumbuh ya seperti ini, lumayan kan? Gue nggak ngapa-ngapain, gue udah bisa menghasilkan duit tambahan 100 ribu lah, katakan seperti itu. Nah, jadi mindset dalam investasi itu bukan seperti bisnis ya. Jadi kayak, oh hari ini gue kerja, gimana nih cara dapat duit? Enggak. Itu lo tinggal taruh di instrumen yang tepat ya. Cara analisanya juga ada di video gue. Sisanya lo udah tinggal tenang aja gitu. Dan akhirnya lo fokus terhadap kerjaan lo seperti biasa, pelajari investasi, udah gitu. Lo tinggal tunggu hasilnya aja. Dan ternyata selama 1 tahun terakhir, ya memang hasilnya naik. Nah, bakal gue ngerti nih, pasti ada aja orang yang bilang kayak gini, oh nih jangan-jangan penggandaan uang. Nah, kalau orang yang kayak gitu pasti nggak ngerti. Nah, kalau reksadana pasar uang itu dapat untungnya dari mana sih? Sebenarnya reksadana pasar uang itu kan reksadana adalah kumpulan investasi atau paket investasi. Ya, dia bisa ditaruh di deposito, dia bisa taruh di obligasi jangka pendek gitu loh. Kalau untuk reksadana pasar uang ya. Ada yang call money, ada yang treasury, beda-beda lagi gitu. Kalian bisa riset sendiri juga. Jadi sebenarnya bukan penggandaan uang penggandaan gitu. Tapi itu aset kita, uang kita tuh dibelikan aset sama si MI.
nanti aset ini berkembang, dapat hasil, ya kita juga dapat hasil. Kayak gitu sih sebenarnya, sesimpel itu. Jadi, kalaupun kalian menggunakan metode lump sum theory ya terhadap investasi kalian, selain daripada dollar cost averaging, nggak apa-apa gitu. Dan gue pun juga, alhamdulillah berhasil juga kan. Artinya apa sekarang di sini yang bisa dipelajari? Tidak ada metode yang, 100% pasti ini yang paling benar. Enggak. Gue buktiin kan, dollar cost averaging secara rutin, walaupun minus berapa kali, berhasil. Ini gue dengan metode lump sum, walaupun lebih lama, tapi ujung-ujungnya berhasil juga. Jadi tidak ada satu jalan yang kayak, ini pasti yang sukses nih pakai jalan ini. Enggak juga. Ada banyak jalan, guys. Jadi temukan jalan kalian sendiri. Nah, buat kalian yang setelah ini termotivasi untuk berinvestasi di aplikasi Ajaib, kalian bisa pakai kode referral gue juga. Ya, di sini kalian bisa dapat saham gratis, ya, seperti itu. Dan ingat, gue tidak di-endorse sama pihak Ajaib, oke? Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.